Daerah ini tak disangka pendam harta karun terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Jokowi dan pasukan siap garap. Unit 7 dan 8. Ya, daerahnya masih di sekitar antara di sini ya, di Lahendong atau di sekitar Kompasu. Ya, ini yang akan kita coba kembangkan dan kita harapkan di tahun 2025 ya pembangkit bukit kapasitas 2 kali 20 MW ini mungkin bisa kita harapkan bisa beroperasi. Pemanfaatan panas bumi kita masih berbicara untuk pembangkitan listrik. Memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hanya memang dalam beberapa perkembangan belakangan ini itu teknologi terkait dengan pembangkitan listrik itu cukup pesat berkembang. Dilansir dari CNBC Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Salah satunya berada di wilayah yang dekat dari Jakarta, yaitu Cianjur, Jawa Barat. Wilayah ini hanya berjarak 100 km di bagian tenggara ibu kota, namun ternyata menyimpan harta karun energi yang tak bisa diremehkan. Harta karun energi yang dimaksud yaitu panas bumi atau geotermal. Seperti diketahui, Indonesia merupakan pemilik sumber daya energi panas bumi terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sumber daya panas bumi Indonesia hingga Desember 2020 mencapai sebesar 23.965,5 MW atau sekitar 24 GW. Sedangkan Amerika Serikat menduduki peringkat nomor wahid untuk sumber daya panas bumi, yaitu mencapai 30.000 MW. Sementara itu, pemerintah menemukan adanya sumber energi panas bumi di Cianjur. Oleh karena itu, ini ditindaklanjuti dengan dilakukannya penawaran wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi atau WPSPE panas bumi di daerah Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Penawaran ini dilakukan sejak 28 Januari sampai 28 Februari 2022 lalu. Berikut keterangan resmi Kementerian ESDM terkait WPSPE panas bumi yang ditawarkan tersebut. 1. Nama WPSPE Cipanas. 2. Lokasi WPSPE panas bumi Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. 3. Luas WPSPE 3.180 hektar. 4. Potensi 85 MWE atau cadangan. Adapun salah satu ketentuan terkait penawaran WPSPE panas bumi ini menyebutkan bahwa perjanjian awal transaksi dengan PT PLN Persero akan dilakukan setelah eksplorasi selesai dan izin panas bumi diterbitkan pemerintah. Berikut bunyi lengkapnya. Perjanjian awal transaksi Pre-Transaction Agreement (PTA) dengan PT PLN Persero akan dilakukan setelah eksplorasi selesai dan izin panas bumi diterbitkan. Acuan harga listrik dalam PTA dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Lantas, siapa yang akhirnya memenangkan penawaran WPSPE di Cianjur? Perizinan untuk masuk perusahaannya, terus juga tadi masalah logistik pembebasan lahan. Jadi itu yang selalu menjadi masalah. Hanya untuk misalkan sekalian aksesnya aja itu bisa bertahun-tahun untuk bisa membebaskan lahan. Jadi memang tax holiday ya is good. Semua fiskal insentif itu kita terima dengan baik. Haris, selaku Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mengatakan saat ini pendaftaran peserta sudah ditutup dan pemerintah tengah mengevaluasi satu perusahaan yang telah mendaftarkan diri untuk menggarap WPSPE Cianjur ini. Meski akhirnya hanya satu perusahaan yang mendaftar, namun menurutnya pihaknya tidak memperpanjang durasi pendaftaran. Dengan demikian, hanya satu perusahaan yang kini dievaluasi untuk bisa disetujui pemerintah atau tidak. Dia berkata, ini investor lokal. Walau pendaftaran sudah ditutup dan kini dalam tahap evaluasi, namun menurutnya pengumuman pemenang dan waktu pelaksanaan survei pendahuluan WPSPE Panas Bumi Cianjur masih ada beberapa tahap lagi yang harus dilalui ke depannya. Salah satunya adalah calon investor harus menyetor biaya jaminan eksplorasi berupa Standby Letter of Credit atau SBLC senilai $500.000 atau sekitar 7,15 miliar rupiah. Dengan dilakukannya penawaran wilayah kerja panas bumi ini, maka diharapkan pengembangan panas bumi menjadi sumber listrik di tanah air semakin meningkat. Pasalnya, hingga akhir 2021 kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Indonesia tercatat baru sebesar 2.276,9 MW, hanya naik 146,2 MW dari total kapasitas terpasang pada 2020 yang sebesar 2.130,7 MW. Artinya,
Total kapasitas terpasang PLTPRI hingga akhir 2021 baru sekitar 9,5% dari total sumber daya yang ada. Dengan demikian, masih banyak potensi panas bumi di tanah air yang belum dimanfaatkan. Bagaimana menurut Anda?